Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, maka kita harus menjaga kebersihan serta pakai masker dimanapun kita berada. Oke, sip. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan 5 materi pendidikan agama Islam di madrasah. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Asri Carolina sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih di madrasah. Serta video yang saya buat ini adalah sebagai bukti tugas bahwasanya telah mengambil mata kuliah fikih di madrasah. Kembali lagi dengan saya Rizky Azari Amanah. Kali ini kita akan mempelajari tentang 6 rukun iman. Nanti kita kupas satu persatu ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah itu berarti 1. Meyakini dan percaya bahwa Allah itu ada. 2. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Yang ketiga, percaya Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi dan seluruh alam semesta. Yang keempat, meyakini bahwa Allah adalah Maha Sempurna dari seluruh sifat-sifatnya yang baik. Yang kelima, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi-nabi pilihannya. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah penyempurna dari segala kitab. Al-Quran sebagai pedoman sampai zaman sekarang. Al-Quran juga adalah kalam Allah yang ditulis dalam bentuk tulisan sebagai pedoman umat manusia dalam melakukan segala aktivitasnya. Yang ketiga, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ialah yakin bahwa malaikat itu adalah wujud dan berada di sekeliling kita. Yang kedua, yakin bahwa malaikat merupakan makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Yang ketiga, yakin bahwa malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah. Yang keempat, percaya dan yakin bahwa malaikat itu diutuskan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada manusia. Malaikat Israfil memberi tanggung jawab meniup sangkakala. Malaikat Israel bertanggung jawab mencabut nyawa. Malaikat Mungkar bertugas menanyakan dan memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanyakan dan melakukan memeriksa pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama Mungkar. Malaikat Rokid yaitu memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal manusia ketika hidup. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia ketika hidup. Malaikat Malik memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka, sedangkan Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu surga.
Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah yaitu percaya dan yakin bahwa Rasul Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang telah diperintahkan untuk meluruskan umat Islam. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah adalah dalam kita bekerja dan mencari penghasilan, kita berbuat baik, beribadah dalam perilaku sehari-hari. Lalu dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya adalah mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Jadi sifat wajib harus kita ikuti dan sifat mustahil harus kita tolak. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan, mulai dari binatang, manusia, dan alam semesta. Hari kiamat kita tidak tahu kapan terjadinya, namun dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha inda rabbi La yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard La ta'tikum illa baghtah Yas'alunaka annaka hafiya anha Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksaron nasi la ya'lamun Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Ia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang datang kepadaku kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan engkau mengetahuinya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hari kiamat juga ditandai dengan terbitnya matahari dari barat ke timur, terjadinya dukron atau kabut selama 40 hari, timbulnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, rusaknya Ka'bah, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan datanglah Ya'juj dan Ma'juj untuk memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, atau takdir baik dan takdir buruk. Takdir adalah segala ketetapan atau perjanjian yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari kita beriman kepada qada dan qadar yaitu meyakini bahwa di seluruh kehidupan kita ini memiliki takdir yang dimana sudah ditentukan oleh Pencipta. Maka seumpamanya kita diberi suatu musibah dan halangan, maka kita harus meyakini bahwa itu adalah suatu ketetapan yang kita sudah buat dulu. Maksudnya adalah perjanjian antara kita dan Allah, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih kepada penonton setia yang telah menonton video ini sampai selesai.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.